Nenek pansos lagi seperti biasa, yang step-step sesak napas setiap kali melihat muka ini ke laut ya. Yang lagi spiral ini tabungan perumahan rakyat ya, Tapera, bukan tabungan perumahan rakyat ya. Tambahkan penderitaan rakyat, Pak ya, tambahkan penderitaan rakyat ya. Rakyat dipaksa bayar pajak Tapera, termasuk yang sudah punya rumah juga harus ikut bayar ya. Itu dipaksa, namanya pemerasan terhadap rakyat ya. Pemerasan, ingat kata-kata Amin Rais ya. Jadi ingat nggak kata-kata Amin Rais ya? Jokowi itu sakit jiwa dan harus diperiksakan ya. Jokowi itu sakit jiwa, harus diperiksakan ya. Dia yang sakit, rakyat yang diperas suruh bayar. Masih ingat Jiwasraya ya, Jiwasraya masih ingat 17 triliun ya, masih ingat Mas Sabri ya, 23 triliun Taspen, masih ingat semua, dikorupsi oleh pemerintah, oknum pemerintah ya. Rakyat bayar untuk mensejahterakan pemerintah. Bayangin aja, apa ada pemerintah sebajingan ini? Apa ada pemerintah sebajingan kodok? Oi pemerintah, nggak usah sok-sokan mau nolong masyarakat untuk punya rumah dengan motong 3% ya. Kami masyarakat udah nyaman tinggal di rumah orang tua atau mertua kami. Jadi nggak usah sok-sokan membantu kami. Toh nggak lama lagi rumah orang tua atau mertua kami akan menjadi milik kami selamanya. Kami akan berkuasa untuk selama-lamanya. Emang ini Jokowi ini presiden tolol ini. Memang goblok, memang bajingan banget benar asli. Jahat sama rakyat, asli jahat. Nah kedua, inilah ya mulut-mulut orang. Cuma apa ya, trik-trik buat ngumpulin data. Nah kalau misalnya Mas Hardi umur misalnya 30, iur dari sekarang, itu nanti diterima itu ketika umurnya 58 tahun. Berarti 28 tahun yang akan datang. Tidak bisa jadi masuk aja terus. Nggak ada bilang buat apa biasanya tiba-tiba kita mau DP uang muka dikeluarin tengah jalan, nggak ada. Pokoknya nanti bisa diambil di usia kita pensiun 58 tahun. Anda bayangkan uang yang masuk terus menerus ya kan, kemudian diolah. Ini hanya akal-akal Jokowi ngumpulin uang kemudian pasti dikorupsi. Waduh, ini fitnah. Ya kan? Kenapa saya bilang begitu? Asabri, Jiwasraya, BPJS dibajak semua sama Jokowi ini. Jokowi ini kenapa minta uang buruh sekarang? Karena Jokowi sendiri sudah tidak dipercaya lagi di luar negeri. Udah utangnya udah kebanyakan, udah over limit. Ya kan? Saya tahu lah abangnya. Pernyataannya Bu, apalagi di Menteri Keuangan tuh, Bu Sri Mulyani, bahwa surat utang negara ini bagian dari pembiayaan surat utang negara. Artinya pemerintah ini lagi mau cari utangan sama buruh. Buruh bagaimana mau kasih utang? Lu jahat sama buruh, bikin undang-undang omnibus law, upah murah, karyawan outsourcing, mudah di PHK. Sekarang minta buruh, sorry ya. Enak aja, bikin aturan nyusahin buruh. Jadi duit minta sama buruh. Enak aja, buruh pasti nolak lah. Heran gue, pemerintah kok nggak ada bosen-bosennya jadi beban rakyat. Ada lagi aja nih Tapera, potongan gaji karyawan tiap bulannya utang berapa? 2,5%. Katanya sih tabungan perumahan rakyat, ngawur. Yang bener tuh tambah penderitaan rakyat. Menurut gue nabung rumah tuh privasi orang loh. Apanya lagi negara ngatur-ngatur pengeluaran rakyat? Yang tahu prioritas tiap orang gajinya buat apa kan diri kita sendiri, bukan negara. Negara mending ngatur yang urgen-urgen aja, yang mestinya jadi urusannya deh. Kemiskinan sama korupsi nah lu pada urusin. Ini malah gaji kita mau dipakai apa? Pakai segala diurusin. Mending kalau bener diurusin mah. Yang udah-udah sih diembat, cueks. Bagian dimana masuk akalnya sih nabung rumah dari Tapera? Misal gajinya 5 juta nih, terus setiap bulan diambil 2,5% alias 125.000 ya kan? Berarti kan dalam 40 tahun ke depan baru kekumpul 72 juta. Belum inflasinya 2-5%. Ya elah, rumah subsidi aja sekarang yang 150 juta ukurannya 3662. Gimana rumah 40 tahun lagi? 72 juta bisa dapat apaan? Yang lahat. Ya bisa sih dapat kamar sepetak, cuma gitu. Dapurnya nebeng tetangga, terus kencing sama beraknya di kali atau di musola.
Ini bukan modus baru pemerintah kan ya, buat dapat dana segar buat diputar sama bayar utang kan? Kalau iya enak juga ya. Dari PNS doang aja anggarannya 400 T setahun. Berarti 3%-nya berapa tuh dari TPRA? 12 T. Belum dari yang swasta. Sungguh nih, kemet. Terus itu baru potongan TPRA. Belum dipotong 1% loh buat iuran BPJS. Belum ditambah potongan BPJS ketenaga kerjaan loh buat JHT sama pensiun 2,1%. Belum PPH-nya 5%. Dari situ aja kalau gajinya 5 juta potongannya udah kelihatan. 300 ribuan sendiri. 300 ribu buat beli sembako lebih prioritas. Belum pajak kendaraan, PBB sama lain-lain. Kapan kita mama belanja gamis baru upgrade serum kalau begini ceritanya sih. Gimana juga no yang bujang mau nabung bakal biaya kawinnya kalau potongan lumayan begitu. Ada slogannya sih kerja. Tapi kalau gaji numpang lewat begini terus mah ya ada kerja tipes Pak. Apa ya Pak ya, kayak kalau yang udah punya rumah atau yang udah ngajuin KPR itu gimana Pak nasibnya Pak? Ketika Pak Basuki ditanya oleh wartawan bagaimana nasib para pekerja swasta yang sudah punya rumah atau yang sudah KPR apa tetap dipotong, Pak Basuki menjawab, saya juga nggak ngerti. Ya bayangkan saja seorang menteri saja nggak ngerti, gimana kita yang rakyat biasa. Kalau menurut saya sebaiknya dilakukan pemerintah ini bukan membuat tapera, tapi mengembalikan uang rakyat yang hilang di kasus Taspen, Asabri, dan Jiwasraya. Mereka ini kan asuransi ya, asuransi yang bekerja sama dengan pemerintah. Tapi pada kenyataannya uang yang keluar nggak jelas entah kemana. Mungkin saja masuk ke kantong para pejabat negara dan mereka yang mengatur semua program-program itu. Kalau kita lihat ya, potongan 3% ini untuk yang bekerja dengan gaji UMR saja, ini satu bulannya bisa dipotong 125 ribuan. Bayangkan, sedih sekali kan, kasihan sekali nasib para pekerja. Di negara kita ini, sudahlah pajak naik, PPH 12%, segala barang naik, kebutuhan naik, bahkan untuk tiket pesawat aja naik gitu ya. Ini sekarang pula gajinya dipotong dengan alasan yang bahkan menterinya sendiri nggak ngerti. Salam. Buat Bapak Presiden dan anggota Dewan, saya perwakilan dari 01 dan 03. Mewakili masyarakat 01 dan 03. Bagaimana Pak kalau Bapera itu dikhususkan buat pendukung 02? Supaya mereka yang nabung di Bapera, kami nabungnya itu di celengan aja Pak, atau di bank. Bagaimana Pak? Tolong disetujuin ya Pak. Soalnya kalau kami memprotes seperti ini, katanya mereka itu, kami tuh sakit hati, belum bisa move on kalah pilpres. Jadi kita khususkan aja itu buat 02 ya Pak. Tolong saya nih Pak. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah ya, banyak sekali netizen ya, termasuk yang utamanya ya pendukung 01, 03 ya kan. Ini mengomentari tentang Bapera ya, bisa dibilang uang gaji kalian akan dipotong lah ya kan, 3%. Nah jadi gini ya, banyak yang tidak mengerti dan tidak paham menurut saya kan guys. Nah jadi mungkin saya akan bercerita dulu ya, karena saya dulu pernah tinggal di Malaysia dan banyak sekali kawan-kawan saya daripada Malaysia, dan setelah saya lama di Malaysia dan kerjasama dengan orang Malaysia, saya pun bekerja di sana ya kan, dengan orang swasta, dengan orang kerajaan juga ya, saya ya tahu lah ya kan cara gajinya kayak gimana. Nah lama-lama di situ di Malaysia, setiap mereka gaji orang swasta ataupun yang bekerja ataupun yang di negeri lah, kalau di Indonesia ya kan pegawai negeri ya, kalau di Malaysia itu semuanya dipotong yang namanya kalau nggak salah sosro dengan uang FIF. Nah jadi secara otomatis dipotong oleh pemerintah Malaysia lah ya kan, seperti itu. Nah nanti ya ibaratkan sama seperti tapera ini ya kan guys. Jadi di Malaysia itu sudah ada dari dulu ya kan. Nah jadi nanti setelah umur kalau nggak salah 58 tahun atau 60 tahun di Malaysia itu nanti uangnya keluar, bisa diambil lagi ya, ibaratkan nabung lah, jadi gitu ya kan. Nah di situ kalau di Malaysia orang sana mengatakan yaitu tabungan hari tua lah, macam gitulah ya kan, tabungan orang tua lah ataupun semasa tua lah ya kan. Jadi mau mengambil untuk beli rumah ataupun mau ngambil untuk hidup ataupun menjamin kehidupan sewaktu tua itu boleh-boleh saja. Nah mungkin maksud pemerintah sih sebenarnya
ya beginilah ya kan. Setelah kita udah tua nanti ada tabungan begitu ya. Nah jadi menurut saya pemerintah harus mempertegas lagi apa kegunaannya uang orang ataupun uang rakyat yang akan dipotong 3% ini ya kan. Nanti kalau setelah misalkan yang sudah punya rumah, kalau misalkan tetap nabung, nanti apakah bisa diambil ataupun gimana gitu, harus diterangkan ya kan. Karena kalau di Malaysia setahu saya kan, walaupun ya udah punya rumah tetap dipotong FIF dan SOSO, kalau nggak salah dipotongnya dua, ada yang berapa ratus ringgit ya. Nah jadi pemerintah juga harus jelaskan ya sebenarnya ya di Indonesia, misalkan nanti jadi ya kan Bapera ini diterapkan ataupun gaji pekerja akan dipotong sebesar 3%. Nah jadi pemerintah harus jelaskan gimana ya kan, ataupun cara kelolanya ya kan. Nah mungkin kalau pemerintah bikin seperti yang di Malaysia, aku setuju sekali ya guys. Karena apa? Mau swasta mau mau pegawai negeri semuanya nabung ya. Jadi setelah nanti tidak ada kerjaan sewaktu tua ya kan, terus uang tabungan yang pernah kalian kerja ataupun selama kalian kerja nabung akan keluar. Nah jadi sewaktu tua kita tidak terlalu susah lah, ataupun adalah ya kan, adalah uang yang pernah kita tabung sewaktu muda, kita kerja keras ya kan, dan uang itu tidak terasa ya kan. Nah seperti itu juga lah ya, saya tahu sekali di Malaysia memang seperti itu. Semasa muda dia kerja keras banting tulang. Bahkan kalau di Malaysia ya guys, tahu saya yang belum masuk sejenis Bapera ini ataupun FIF ini ya, mereka berbondong-bondong untuk daftar gitu ya kan. Gimana supaya mereka ini dapat ikut. Nah jadi di Malaysia tuh berbeda ya, dia kepengen lah gitu kan masuk ke program pemerintah yang seperti itu. Nah kalau di Indonesia mungkin karena baru-baru ya kan, belum merasakan, belum bagaimana gitu ya, belum merasakan bagaimana nanti setelah tua dapat uang itu kayak uang kaget gitu ya kan ya. Jadi di Indonesia ini masih diperdebatkan lah begitu ya. Tetapi khusus untuk saya memang saya setuju sekali, karena uang ini akan nanti kalian terima di masa tua. Mau bikin rumah mau bikin apa mau bikin belanja semasa tua itu terserah lah ya. Kalau boleh pemerintah buat seperti itu ya kan. Yang penting kalian sudah nabung, nanti seumur 58 kalian bisa ambil. Kalau yang mau bikin rumah, mau pakai belanja terserah ya kan. Nah kalau kayak gitu aku sangat-sangat setuju ya guys. Karena saya sudah lihat di negara seberang yang sudah jalan ya, program ini sudah jalan selama udah berpuluh-puluh tahun mungkin ya kan, udah lama ya kan, dan bagus. Semasa tua mereka bisa pakai uang itu lagi ya kan, kayak uang kaget gitu ya kan. Kalau misalkan udah dapat uang itu, memang kita sudah merasa nabung dipotong, tapi setelah umur 58 tahun tiba-tiba dapat ya kan. Wah bagus. Tapi pemerintah harus kaji dulu bagaimana baiknya ya. Semoga saja ini tidak membuat gaduh lah. Kalau saya sih pribadi setuju aja. Nah guys, bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah. Dan oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.